Sebelum duduk berikan salam kiri kananmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bangga kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Dan kami begitu bersyukur kami yang boleh ada di tempat ini bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang kudus. Saat ini kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Biar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba itu bukan perkataan seorang manusia, tetapi perkataan dari Allah sendiri. Sehingga ketika kami mendengar, itu berguna bagi kami yang menjelaskan maupun yang mendengarkan. Dan biar itu kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Semua yang siap menerima firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kami mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Gembala untuk mewakili beliau, berhubung beliau ada tugas di Surabaya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan tentang bagaimana membangun hidup yang berhasil. Membangun hidup yang berhasil. Seperti kita ketahui bahwa semua manusia ingin hidup berhasil, amin. Semua kita dan setiap orang pasti menginginkan memperoleh pencapaian hasil yang maksimal di dalam segala hal. Dan tidak ada satupun yang ingin hidupnya gagal. Bukan begitu saudara? Haleluya. Pertanyaannya, ya dengarkan. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang gagal? Mengapa ada orang yang kurang sukses atau kurang berhasil? Atau sebaliknya, mengapa ada orang yang berhasil meraih kesuksesan dengan gilang gemilang? Saudara, banyak faktor yang jadi penyebabnya. Tetapi sebagai anak Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa banyak orang yang gagal karena mereka tidak mengerti jalan menuju kesuksesan. Banyak orang tidak tahu bahwa sukses atau keberhasilan itu adalah hak mereka. Seorang motivator terkenal di Indonesia berkata bahwa sesungguhnya sukses itu adalah hak setiap orang. Bukan hak seseorang, tetapi hak setiap orang. Artinya kalau itu hak setiap orang, berarti kita harus dapat memiliki kesuksesan itu. Kita harus bisa meraih kesuksesan itu. Persoalannya ini, apakah kita mau? Apakah kita mau untuk berhasil? Ini persoalannya. Terkadang kebanyakan orang ya itu selalu dibatasi oleh pengertian-pengertian yang keliru tentang hal ini. Bahkan ketika mereka menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, bahkan suatu kali kegagalan, mereka bukan mencari jalan keluar, tetapi justru mencari kambing hitam. Apakah itu faktor ekonomi? Bisa aja seorang berkata, wah, saya kan anak seorang petani. Saya kan anak seorang tukang becak. Saya kan anak tukang sapu jalan. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin juga faktor keluarga. Saya anak dari keluarga yang broken home. Papa mama saya cerai. Apa yang saya bisa harapkan? Apa yang saya bisa andalkan? Untuk apa? Ini faktor-faktor yang kadang-kadang menghalangi dan memberikan pengertian yang keliru dalam setiap kita. Kelemahan yang lain biasanya itu sering kita mengukur dan menilai, ya. Sering kita mengukur dan menilai sesuatu dengan orang-orang di sekitar kita berdasarkan kesan yang sementara. Artinya begini, kadang-kadang kita melihat seseorang yang berhasil, kita berkata, ya dia berhasil
Ya, karena kita lihat orang tuanya banyak duit, orang tuanya punya. Apa saja dia bisa berhasil. Kita tidak ada apa-apa. Apa yang bisa kita perbuat? Tetapi saudara ketahui, belum tentu seseorang yang orang tuanya berhasil, anaknya pun bisa berhasil. Saya mendengar cerita di Jakarta, ada seorang, kebetulan teman mereka, itu seorang anak kaya, orang kaya. Itu punya harta yang berlimpah. Apa saja dia bisa beli mobil dengan mobil-mobil yang mahal, mobil-mobil impor. Tetapi apa jadinya? Ketika dia tidak siap, semua hancur. Bisnis orang tuanya hancur. Dan akhirnya dia harus menyingkir dari teman-temannya, menjadi minder. Tetapi ada orang lain yang meskipun orang tuanya punya duit, tetapi dia tidak mau bergantung kepada orang tuanya. Dan dia bisa berhasil karena atas dasar keyakinan dan keinginan dirinya. Sebab itu, coba kita mari berpikir positif. Jangan selalu berpikiran yang keliru. Berpikir yang positif. Mereka bisa berhasil, kita pun bisa. Sebab keberhasilan, kesuksesan, itu adalah hak setiap orang. Hak setiap kita. Berarti kita berhak untuk memiliki keberhasilan itu. Ini yang harus kita tanamkan. Hal-hal yang positif yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah. Seseorang yang dari awalnya tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Itu dari keyakinan dirinya. Dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia punya obsesi sesuatu, impian sesuatu, bahwa dia harus bisa sukses. Dia katakan, seorang bisa berpikir kaya dan benar-benar menjadi kaya. Orang itu namanya Edwin Barnes. Ketika awal dia memulai obsesi dia, itu diawali dengan keyakinan bahwa dia harus bisa mendapatkan kesempatan itu untuk berhasil. Dia punya obsesi untuk bekerja sebagai mitra kerja dengan Thomas Edison. Seorang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tetapi punya obsesi bahwa dia harus bisa menjadi mitra kerja dengan seorang yang terkenal, itu Thomas Edison. Bayangkan, bukan menjadi orang untuk bekerja di tempat kerjanya Thomas Edison, tapi dia harus menjadi mitra kerja. Awalnya memang sulit, karena hal yang membatasi dia adalah yang pertama, dia tidak kenal dengan Thomas Edison. Dia cuma mendengar. Dia tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Itu hambatan yang pertama, halangan yang pertama. Yang kedua, untuk dia sampai ke tempat kerja Thomas Edison atau tempat tinggalnya Thomas Edison, dia harus membutuhkan biaya untuk berangkat dari tempat dia ke tempatnya Thomas Edison. Tetapi itu tidak menghalangi tekad dia untuk mengejar impian dia. Kadang-kadang kita ketika kita menghadapi hambatan, halangan sesuatu, kita takut, kita khawatir, bahkan ciut nyali kita untuk ketemu dengan orang-orang yang besar. Nah, ini yang membatasi diri kita. Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan kita kekuatan, kemampuan. Tuhan selalu buka jalan, tetapi kadang-kadang kita yang hanya kita sendiri yang mau menghambat kemajuan daripada diri kita sendiri. Satu ketika dia berusaha untuk pergi ke tempatnya Thomas Edison dengan melalui kereta, gerbong kereta barang. Dia tidak ikut di dalam membeli tiket untuk pergi ke tempatnya karena dia tidak punya duit. Dia hanya ikut di gerbong barang. Sesampai di tempat Edison, dia langsung minta ketemu dengan Thomas Edison. Dan apa yang dikatakan? Bahwa dia ingin menjadi mitra. Bayangkan, Thomas Edison katakan waktu saya baca itu, dikatakan bahwa yang saya hadapi ini benar-benar orang yang mirip seorang gembel. Orang yang rupanya itu tidak layak untuk menjadi mitra kerja seorang yang terkenal. Tetapi Thomas Edison bilang, saya tidak melihat
tampangnya. Saya tidak melihat parasnya sebagaimana waktu Tuhan memilih Daud. Saya hanya melihat keyakinan dan hasrat anak ini untuk mau bekerja sama. Dia seorang yang benar-benar gak layak, seperti seorang gembel. Akhirnya, singkat cerita, dia diterima bekerja, bukan menjadi mitra. Dia diterima bekerja di tempat Thomas Edison. Dan itu dia syukuri. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, meskipun dia hanya membantu sebagai sales dan diberikan gaji yang minim, yang sangat-sangat minim. Tapi dia lakukan itu yang terbaik dia lakukan, karena dia percaya bahwa sekali waktu dia akan bisa menggapai cita-cita dia. Singkat cerita, satu ketika Thomas Edison dia mengadakan penelitian dan dia mengembangkan suatu penemuan baru, yaitu suatu piranti kantor yang namanya Edison Edipon. Itu semacam alat perekam suara. Para pegawai sales Edison itu rata-rata itu tidak antusias untuk memasarkan barang ini. Tidak mungkin barang ini bisa laku, itu menurut mereka. Tetapi yang namanya Barnes, dia tidak pernah surut untuk dia menggapai apa yang dia cita-citakan. Dia pikir inilah kesempatan. Terkadang memang kesempatan itu datang sesaat tanpa kita sadari bahwa ini adalah peluang. Kadang-kadang kalau kita lewati, maka itu akan hilang. Tetapi ingat bahwa kesempatan itu biasanya Tuhan memberikan kepada kita untuk bagaimana kita uji dengan hati dan iman kita. Apakah kita percaya bahwa ini kita dapat lakukan? Dan saat itu dia mengambil kesempatan untuk memasarkan produk yang baru ditemukan ini. Singkat cerita, dia mengalami penjualan yang spektakuler, luar biasa. Berhasil dia menjual alat ini. Dan akhirnya Thomas Edison membuat kontrak kerja dengan dia untuk memasarkan produk ini di seluruh Amerika Serikat. Sehingga muncul slogan, Made by Edison, Installed by Barnes. Luar biasa. Dari tekad seorang yang tidak mampu, kemudian dia melakukan dengan keyakinan. Akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Dia bisa memasarkan produk di seluruh Amerika Serikat. Luar biasa. Inilah kita. Kita harus memikirkan hal yang positif di dalam setiap mencapai keberhasilan. Tanpa itu, jangan harap kita mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang kita hanya melihat sesaat secara mata jasmani. Kita tidak mampu, kita lemah, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kekuatan kalau kita berharap, berserah kepada Dia. Amin, saudara. Nah, perlu saudara ketahui bahwa kita diciptakan untuk menikmati yang terbaik atas segala sesuatu. Amin. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan setiap unsur positif. Setiap unsur positif dengan iman kita, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau kita imanin ini, maka kita akan mencapai apa yang kita impikan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk membangun hidup yang berhasil, kita harus mendasarkan keyakinan kita di atas batu karang yang kokoh, yaitu di atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat 12.
1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terus 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa berhasil dengan sempurna kalau kita tidak meletakkan dasar hidup kita di atas dasar iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa berhasil dengan kekuatan kemampuan sendiri, tetapi keberhasilan itu hanya keberhasilan semu. Sekali ada goncangan, maka saudara pasti hancur. Tetapi ketika kita meletakkan dasar kita di atas dasar kekuatan Yesus Kristus, maka percaya, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu keberhasilan yang sempurna itu hanya bisa kita melalui dengan firman Allah. Sebab itu mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana agar setiap kita hidup dan kita apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil. Nah, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai keberhasilan yang sempurna. Di dalam Yesus, keberhasilan itu bukan keberhasilan yang sementara, tetapi keberhasilan yang sempurna. Amin. Baik, 5 langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai keberhasilan itu. Yang pertama adalah meletakkan dasar yang tepat. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Matius 7 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan, kalau kita mendirikan rumah di atas batu, meletakkan dasar yang tepat, kita membangun rumah dengan dasar yang kokoh, maka ketika goncangan datang, ketika angin ribut datang, bangunan itu tidak akan goyah. Demikian kita, ketika kita meletakkan iman kita kepada Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan masalah, maka goncangan itu dapat kita hadapi dengan baik. Kita pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Ketika kita dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, bagi kita yang membangun di atas dasar iman Kristus, maka sesungguhnya kita sedang mengandalkan Tuhan untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Perhatikan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, perhatikan, di dalam keadaan kering pun kita akan tetap bisa menghasilkan buah. Sebab itu apapun yang ada dalam hidup kita, kalau kita mau berhasil, letakkan dasar yang tepat, yang benar, yaitu kepercayaan kepada Kristus. Jangan kepercayaan kepada yang lain-lain.
Jangan berdasarkan kepada kekuatan kemampuan manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semua kita harus lakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi perhatikan, kalau kita melakukan dengan kekuatan manusia, maka di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Coba dibuka Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi perhatikan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Anda tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin saat ini Anda bisa mengalami kelimpahan uang, tetapi firman Tuhan pernah berkata bahwa uang itu punya pila-pila. Dia akan terbang kalau kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi segala hal. Amin. Baik, yang kedua adalah langkah yang kedua untuk membangun hidup yang berhasil adalah dengan carilah penasihat yang benar. Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, adalah hal yang wajar, ya, adalah hal yang wajar dan menjadi kebiasaan kita untuk selalu meminta nasihat sebelum kita mengambil keputusan atau melangkah untuk melakukan sesuatu yang tidak kita pahami benar. Karena kita sebagai manusia, saya percaya bahwa kita tidak bisa menguasai segala hal. Bahkan saya, untuk melangkah, melakukan suatu aktivitas bisnis yang baru, itu saya perlu nasihat-nasihat orang lain untuk menjadi masukan, pertimbangan. Apakah layak untuk kita lakukan pekerjaan ini atau tidak? Di samping kita terus berdoa. Banyak orang yang merasa bahwa saya punya duit, saya bisa melakukan bisnis ini, saya bisa bekerja dengan ini. Tetapi perhatikan, kalau itu bukan bidang kita, hati-hati, jangan ceroboh. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya mau menjual suatu produk yang saya anggap produk ini laku, saya coba masukin dari Jawa barang itu untuk saya jual dengan harga yang lebih murah dari biasanya toko lain jual. Barang yang sama, kualitas yang sama, dengan harga yang lebih murah saya jual. Itu saya jual tidak laku. Akhirnya numpuk di gudang sampai beberapa bulan. Itu tidak laku. Padahal di toko seberang sana itu menjualnya begitu lancar dengan harga yang lebih mahal. Itu saya sadari bahwa kalau kita menggunakan kekuatan pikiran manusia tanpa meminta hikmat dari Tuhan, maka meskipun kita punya duit untuk melakukan itu, belum tentu kita akan berhasil. Keberhasilan hanya bisa kalau kita letakkan dasar kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berikan hikmat, dan lewat hikmat itu maka kita akan mampu untuk melakukan apa saja dan pasti berhasil. Oleh sebab itu kita perlu nasihat, tapi nasihat dalam hal ini nasihat yang bijaksana, nasihat yang benar-benar membangun, bukan nasihat yang berdasarkan hawa nafsu, keinginan daging. Ini yang dialami oleh salah seorang raja di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 12 diceritakan bagaimana anak dari Salomo
ketika dia mau dinobatkan menjadi raja, itu ada permintaan dari rakyat. Kalau bisa, yang namanya Rehabem, itu dia mengurangi tanggungan dan beban yang dialami oleh rakyatnya semasa zamannya Raja Salomo. Dengan janji bahwa mereka akan mengabdi kepada Raja Rehabem itu sampai selamanya. Nah, raja ini meminta nasihat kepada para tua-tua, dan para tua-tua itu menganjurkan untuk menerima permintaan daripada rakyat. Tetapi ternyata Rehabem tidak mendengar nasihat daripada tua-tua. Dia datang kepada yang muda untuk meminta nasihat. Apakah ini layak diberikan atau tidak? Kenyataannya si yang muda-muda ini memberikan nasihat. Ngana kan raja. Ngapain Ngana mau dengar-dengar itu? Para rakyat yang minta. Tambahkan beban aja. Tambahkan tanggungan kepada mereka. Tidak usah dengar. Kadang-kadang gitu. Kita kan bos. Ngapain Ngana minta peran? Ada tawar-menawar dengan kita. Inilah penyebabnya sehingga Israel terpecah menjadi dua. Karena Rehabem tidak menerima nasihat daripada tua-tua. Oleh sebab itu, saudara, saya anjurkan kepada saudara, apapun keputusan yang saudara mau ambil, apapun rencana-rencana saudara yang mau saudara langkahkan, itu sebaiknya tanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau perlu, datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk meminta nasihat, untuk meminta pandangan, untuk meminta doa, supaya ketika kita mengambil keputusan, itu benar-benar sejalan dengan firman Tuhan. Presiden saja punya penasihat, bukan begitu saudara? Nah, inilah jalan untuk menuju keberhasilan. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jangan mencontoh orang berdosa. Jangan mencontoh orang berdosa. Biasanya orang berdosa itu melakukan bisnis itu dengan melakukan segala cara, dengan segala hal yang penting menguntungkan bagi dia. Dia tidak memikirkan orang lain. Apakah orang lain itu dirugikan atau tidak. Pokoknya saya lakukan sesuai dengan kehendak saya dan harus menguntungkan saya. Inilah cara orang-orang berdosa. Bahkan kadang-kadang gitu, di dalam ada orang-orang yang menginginkan seorang wanita, meskipun tahu wanita itu sudah punya suami, apapun caranya saya harus dapatkan wanita itu. Ini cara-cara orang berdosa. Biasanya seperti itu. Hati-hati saudara. Jangan mencontoh cara orang berdosa. Dan kadang-kadang juga ada teman saya di dalam bisnis, dia biasanya setiap hari Kamis itu pergi ke Gunung Kawi. Setiap hari Kamis dia puasa. Tapi puasa untuk Gunung Kawi. Untuk cari dukun supaya usahanya itu laris. Supaya usahanya itu maju. Dia lakukan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ternyata hidupnya pun ya biasa-biasa seperti itu. Akhirnya ada tumbalnya. Anaknya satu-satunya laki meninggal. Hati-hati. Sebab itu kita jangan mencontoh hal-hal yang demikian. Apapun yang kita lakukan, terutama orang-orang yang berbisnis. Kadang-kadang di dalam bisnis kita melakukan segala cara. Meskipun kita anak Tuhan, kadang-kadang ada cara-cara yang kita lakukan seperti menipu, black campaign. Menipu di sini, ini perlu saudara tahu. Penipuan yang sering dilakukan di dalam bisnis ya adalah yang pertama itu meninggi-ninggikan kualitas produk lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kadang-kadang gitu ya, kita kalau jual suatu produk, so tahu ini produk ini jelek, tapi wah ini kualitasnya bagus loh. Ini buatan Amerika loh, padahal buatan Cina gitu. Nah ini hal-hal yang menipu katanya. Ada juga memberitahukan pembeli bahwa modalnya sekian, lebih tinggi dari yang sebenarnya dengan harapan mendapat untung yang lebih banyak. Artinya begini, karena saya orang bisnis jadi saya tahu ya.
Modal kita mungkin cuma 200 perak. Tetapi kita jual harga itu 1.500. Kita berkata bahwa wah modal kita itu 1.200 loh. Saya untung cuma 300 loh. Padahal untungnya udah berkali-kali lipat. Nah ini cara-cara yang menipu. Atau kita berkata inilah satu-satunya barang yang tersisa. Padahal di gudang kita masih banyak. Supaya orang tertarik. Ini hal-hal yang tidak perlu kita contohi. Hal-hal yang tidak benar. Black campaign. Yang dimaksud dengan black campaign adalah menjelekkan pedagang atau pengusaha dengan merek kompetitor. Kadang-kadang begitu kan, kita jual merek ini, pedagang sana jual merek lain, wah itu merek itu jelek ya. Tidak bagus, gampang pecah, apa dan sebagainya. Padahal barangnya dia belum tentu bagus. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari untuk mendapatkan atau membangun hidup yang berhasil yang sempurna. Karena hanya kita meletakkan dasar kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang benar. Dan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, itu adalah hal yang benar-benar bisa membahagiakan kita. Karena itu kita bisa nikmati dengan sukacita. Amin. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita mau meminta kepada Tuhan, berdoa, minta. Barang siapa yang meminta dengan doa dan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Itu firman Tuhan katakan. Sebab itu kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Oleh karena kita merasa, wah kita ini gak punya apa-apa. Kita ini tidak mampu. Padahal sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kekuatan kemampuan melalui firman-Nya. Sebab itu bersyukur, berbangga saudara-saudara di tempat ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan membangun rohani kita. Untuk kita terus maju, menggapai keberhasilan yang dimaksudkan. Barnes melalui inisiatif, melalui keyakinan, melalui motivasi yang besar, bahwa dia bisa berhasil. Maka dia berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Demikian bagi saudara. Apa bedanya? Kalau saudara bisa melakukan itu, saya yakin saudara pasti berhasil. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, selanjutnya yang keempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Adelaide. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan saja dalam bisnis kita, dalam keluarga, dalam masalah. Tuhan mau kita berkemenangan. Amin. Berapa banyak yang mau? Mari lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, orang yang berhasil bukan saja di dalam segala bidang bisnisnya, dalam pendidikan, tapi dalam rumah tangga saya dapat masalah, dalam kesehatan saya dapat masalah. Tuhan, saya mau saya berhasil. Tadi sudah dibeberkan bahwa pertama, dasar yang harus kita letakkan itu di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mencatat, saudara bisa catat 5 langkah supaya hidup kita berhasil dan berkemenangan. Kita harus menaruh dasar kita itu dalam Kristus. Yang kedua, langkah yang kedua, saudara masih ingat? Baru 5 menit disampaikan. Langkah yang kedua adalah, contek dulu ya. Langkah yang kedua, carilah penasihat yang benar. Saudara, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus penasihat yang ajaib. Saudara minta nasihat sama Tuhan. Tuhan, kita ini banyak masalah. Kita mau kita berhasil dalam masalah ini. Saya mau saya menang. Tuhan, mana dong kasih ayat. Saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Dan Roh Kudus akan beritahu engkau akan berhasil. Karena Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Saudara percaya itu nasihat yang baik. Dan firman Tuhan akan memberikan nasihat pada saudara. Yang ketiga dikatakan, jangan mencontoh orang berdosa. Kalau kita ada masalah, orang yang di luar Tuhan maksudnya ya, yang di luar Tuhan tidak percaya, mereka akan melari ke sana kemari. Tidak ada
jalan keluar, akan lari. Contoh orang berdosa dikatakan tadi pergi di Gunung Kawi minta petunjuk. Yang tadi gambar-gambar toh mantra-mantra. Saudara, itu contoh orang berdosa. Tapi kita anak-anak Tuhan. Berapa banyak yang percaya kita anak Tuhan? Kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan petunjuk. Minta petunjuk daripada Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan berhasil. Masalah boleh datang. Persoalan boleh ada dalam hidup kita. Tapi kita ini anak-anak tebusan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sekarang saya masuk di dalam langkah yang keempat, saudara. Langkah yang keempat, katakan di sini, adalah menjaga pergaulan. Saudara, langkah keempat dalam membangun hidup yang berhasil sesuai dengan firman Tuhan adalah menjaga pergaulan kita. Iya betul, ganti. Kok Ayong ada minum ini tadi? Oh tidak. Tidak apa Ko Ayong, kalau Ko Ayong minum baru kita minum, tidak apa-apa. Saudara, nah kita akan baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sudah dibaca tadi ya, tapi saya baca ulang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sampai di situ saja. Ini artinya apa? Komunitas. Pergaulan kita. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa Alkitab bilang kita berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Seperti ayat yang apa? Langkah yang kedua tadi, meminta nasihat. Kalau kita minta nasihat kepada orang fasik, maka kita akan mengalami kegagalan dalam kehidupan. Nah, saudara, dampak kepada kehidupan jasmani akan mempengaruhi pergaulan dan pola pikir kita. Jika kita bergaul dengan orang pesimis, orang iri hati, orang negatif, orang sulit, kita akan, orang bilang taiko, betul enggak? Kalau kita sama-sama bergaul dengan hari-hari baku dapat dengan orang, aduh kasihan anak tahu, teh ini begini, teh itu begini. Lambat laun kita akan jadi seperti itu. Betul? Pengalaman Jo hari-hari. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu bercerita negatif. Oh, pastor sulit, susah, hidup sulit. Lihat Jo di televisi, segala sesuatu sulit. Maka kita akan menjadi orang yang pesimis. Lambat laun. Ada satu kata yang saya suka di sini katakannya, saya ada tulis. Jika Anda bergaul dengan orang berhasil, tak lama kemudian Anda akan berhasil. Semangat mereka akan menular dan Anda akan menangkap visi mereka. Jika bergaul dengan orang beriman, Anda akan dipenuhi iman. Anda tidak dapat terbang tinggi seperti Raja Wali jika Anda sama seperti ayam tetap mematuk-matuk di tanah. Saudara, jika kita bergaul dengan orang berhasil, kita pasti berhasil. Saudara, saya punya kesaksian soal pergaulan. 2 minggu lalu, seorang ibu, waktu dia bangun pagi, saya pinjam ya kesaksian ini. Ibu ini ada di sini. Dia bangun pagi, tiba-tiba tangannya merasa kram, separuh badannya ini merasa kram. Dia hanya tinggal sendiri, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia ingat sahabatnya. Dia langsung telepon, tolong kita ini kena serangan. Sahabatnya itu pagi-pagi langsung datang menolong dia, saudara. Langsung tolong dia. Aduh, ini ibu ini bersaksi bilang, kita ini kena stroke. Sahabatnya bilang, jangan bilang begitu. Kamu punya Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tapi otomatis dia langsung bawa ini, ibu ini bawa ke rumah sakit. Saudara tahu, waktu sampai di rumah sakit, diukur tekanan darahnya 240. 240/100. Tapi ibu ini karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Ini soal pergaulannya. Waktu dia mulai katakan, aduh kita mau lumpuh ini, sahabatnya bilang, tidak,
tolak dalam nama Yesus. Jika saudara bergaul dengan orang pesimis, maka mungkin saudara sahabat ini akan bilang, so itu ngana, apa ngana makan garam banyak-banyak, maka ngapa ngana tadi malam. Tidak ada kata iman di situ. Tetapi karena ibu ini bergaul dengan seorang yang dekat dengan Tuhan, maka kata-kata positif itu keluar. Itulah perlunya FA, family altar. Saudara akan bergaul dengan orang-orang yang positif. Mungkin ada teman-teman di FA yang negatif, tapi orang yang lain pasti akan tongkat dalam positif. Waktu ibu ini bilang, berdoa ngana, berteriak kepada Tuhan. Ibu ini berteriak, Tuhan, tolong Tuhan. Kita nih mau lumpuh Tuhan, kita nih mau lumpuh. Kita mau Tuhan tolong. Sampai itu katanya suster-suster heran-heran dia kenapa berteriak. 240, saudara mungkin punya tekanan darah. Berapa sekarang? Pengalaman saya, ibu saya 200, tidak sampai 200, 190 saja sudah kena stroke. 10 hari kemudian meninggal. Tetapi luar biasa, seorang ibu ini, waktu kami datang siang hari ya, kami datang siang-siang karena beritanya baru tiba agak siang. Saya datang masih di UGD, saudara. Saya heran-heran, mana ya, mana. Kebetulan pendeta muda Teddy Matoke sudah di situ. Kok Teddy lihat siapa? Jadi saya pikir, kok Teddy di sini, ibu itu di tempat. Loh ini, ibu ini. Saya lihat dia sudah sehat, dalam keadaan baik. Waktu datang berita ada 240 tekanan darah. Pikiran saya, saudara, ini sudah penuh selang. Ini sudah pasti koma, pikiran saya. Tapi saya lihat ibu ini bilang, si Heit berdoa akang. Angkat tangan. Kaki, angkat kaki. Kita melumpuh, tidak. Kamu tidak lumpuh. Tuhan sudah bekerja. Saudara percaya mujizat? Berapa banyak yang percaya? Mujizat bisa terjadi kalau kita terus menjaga pergaulan kita dengan Tuhan. Seandainya ibu ini tidak bergaul dengan Tuhan akrab, maka yang akan dia berteriak mungkin orang lain. Mungkin akan dia berteriak kepada seseorang yang jauh dari Tuhan. Tetapi dia tahu sasarannya yang tepat, siapa yang dia bergaul. Itu sebabnya jaga pergaulan. Saudara, Tuhan kita pasti menolong kita, amin. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan persekutuan. Di situ saudara bisa membangun pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang sama-sama beriman. Jika saudara bergaul dengan orang yang imannya di bawah, maka pada saat saudara di bawah tidak ada yang akan menongkat saudara. Kita perlu orang lain untuk mengangkat kita, amin. Pada saat kita tertutup jalan, masalah sangat besar. Kadang-kadang berdoa saja kita tidak mampu, betul. Tapi bagaimana kita supaya berhasil melalui masalah, melalui persoalan, cari orang-orang yang bisa menopang kita, menopang kita. Mujizat tidak pernah tidak ada. Saudara, jangan saudara pernah putus asa. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kelakuan yang baik. Itu firman Tuhan katakan. Dan saudara tahu, sebanyak kita lakukan secara rohani, apa yang kita lakukan secara rohani, itu akan berdampak kepada jasmani. Tanpa kita sadari. Yang kita imani sungguh-sungguh, itu ada dampak secara jasmani. Kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, pergaulan kita akrab dengan Tuhan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melakukan satu tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, pergaulan kita jelek, orang-orang yang kita hadapi semua jelek, itu akan mempengaruhi rohani kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang patah hati, saudara, boleh jo saudara kasih nasihat 1, 2. Tapi kalau saudara terus-terus dengan dia, saudara akan menjadi orang yang patah hati. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, coba kita baca ya. Di dalam 1 Korintus Amsal 13 ayat 20. Ya, Amsal 13 ayat 20.
Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, nasihat firman Tuhan untuk menjaga pergaulan. Bergaulah dengan orang yang bijak, orang yang beriman. Nah, saudara, kalau saudara mau baca bahwa dampak dari pergaulan yang erat di dalam Tuhan itu mempengaruhi jasmani, saya akan baca atau saya cerita saja ya. Ini di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11. Coba dibacakan. Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ini cerita saudara. Ini cerita bagaimana orang Israel itu diserang oleh bangsa Amalek. Nah, pada waktu terjadi peperangan, Israel sudah mau kalah. Musa bilang, ayo bantu saya mau berdoa. Akhirnya dia berdoa, dia mengangkat tangan, minta pertolongan Tuhan. Tindakan Musa ini adalah tindakan rohani. Musa tidak berhadapan langsung dengan musuh, tapi dia naik di atas gunung, dia berdoa kepada Tuhan. Ayat tadi mengatakan, terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, Israel menang. Nah, saudara lihat, pergaulan Musa dengan Tuhan mempunyai dampak secara jasmani kepada orang lain. Apakah saudara mempunyai beban, masalah, persoalan, dan saudara ingin ada jalan keluar dan saudara berhasil? Berdoa. Itu kunci berdoa. Musa angkat tangan, dia nabi Tuhan. Saat dia angkat tangan, Israel menang. Satu ketika Musa petangan sulala. Oh, sonimbole sama dengan orang kalau berdoa, aduh, semua tak tidur yang kali semua tak jatuh. Berdoa tutup mata, kaget sudah tidur. Manusiawi, kita ini manusia, kita bukan Superman, betul? Kita kadang-kadang capek Tuhan, apalagi kalau beban sebanyak. Berdoa saja tidak kuat. Tapi apa yang Musa lakukan? Harun, Hur, kamu kemari. Ambil batu. Mereka taruh batu, Musa duduk. Harun memegang tangan kanan. Yang satu memegang tangan kiri. Sehingga tangan Musa tetap di atas. Saudara, kalau kita ada masalah dan kita ingin berhasil. Seperti tadi katakan, cari orang-orang yang dapat membantu. Selama tangan masih di atas, Israel menang. Apabila saudara berdoa dan saudara terus angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia yang menciptakan kita. Saudara pikir, loh, ada hubungan apa kita berdoa di atas Musa berdoa di atas gunung, Israel menang? Bukan Musa yang pergi berperang. Saudara tahu, peperangan di dalam roh akan berdampak secara jasmani. Jika sesuatu yang tidak bisa dapat saudara kendalikan, berdoa. Sekali lagi saya katakan, kalau sesuatu yang tidak dapat dikendalikan lagi, berdoa. Saudara harus berperang secara rohani dan minta Tuhan turun tangan. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara yang masih merasa putus asa, oh Tuhan, jalan tertutup. Tidak ada lagi yang orang bisa tolong. Saya malu Tuhan mau bilang ke teman-teman ini masalah. Tapi saya ingin menang, saya ingin hidup berhasil. Masuk di kamarmu dan berdoa. Angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Musa saja seorang nabi, dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan kalau engkau itu Allah, suruh aku. Tunjukkan dirimu. Tetapi pada waktu masalah peperangan datang, dia tidak mampu, saudara. Kita perlu orang lain. Berapa banyak yang mau? Itu sebabnya persekutuan itu di dalam iman itu perlu sekali. Pergaulan yang baik akan membawa kita lebih baik. Bergaul dengan orang yang selalu positif dan imannya kuat akan membuat kita iman terbangun. Dan kita akan berhasil dalam kehidupan. Amin. Saudara, seperti ibu tadi, sekarang ibu ini waktu 240 dalam beberapa jam saja
Dia punya tekanan darah tinggal 150. Tepuk tangannya meriah bagi Allah kita. Luar biasa, sudah dari 240 tinggal 150. Karena dia punya seorang sahabat yang bergaul karib dengan Tuhan. Jika sahabat itu bukan orang yang beriman kepada Tuhan, saya percaya hal itu tidak akan terjadi. Ibu itu pasti akan mengalami satu tekanan yang luar biasa. Tetapi sahabatnya ini selalu, jangan lawan itu dalam nama Yesus. Tinggalkan kata-kata negatif. Saudara, luar biasa. Dan ibu itu ada bersama dengan kita. Mungkin kalau dia mau bersaksi, saya mau undang ke depan dia bersaksi. Saudara, luar biasa. Tuhan tetap melakukan mujizat. Baik. Yang kelima. Dan yang terakhir, saya lihat saudara sudah mulai mengantuk. Lama sekali ini membaca. Langkah kelima, hidup dalam firman Tuhan. Jadi 5 langkah. Langkah yang kelima, hidup dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur tadi yang ayat yang ketiga ya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama supaya saudara semangat ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. Tema kita ini hari apa? Hidup berhasil. Hidup berkemenangan, bukan soal bukan di bisnis saja, kesehatan, keluarga, pergaulan, semua berhasil. Intinya itu ayat 2. Coba saudara baca ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi intinya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. So menjadi pendeta jo orang kurang hafal-hafal Alkitab. Kurang renung-renungkan jo itu Alkitab. Tapi ini ayat kan, dia bilang siapa yang melakukannya akan berhasil. Jadi orang sama-sama coba. Saudara coba, saya coba. Mulai ini hari coba kamu renungkan betul enggak dia ini. Tetapi betul firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya? Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Jika kita ingin berhasil, berkemenangan dalam hidup, kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada saat saudara berdoa, saudara sedang berbicara kepada Tuhan. Betul? Tuhan, saya bikin ini, saya punya anak-anak begini, saya punya masalah begini. Kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita merenungkan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang membiarkan Allah berbicara kepada kita. Betul? Kita merenungkan, oh Tuhan bilang, oleh bilur-bilurmu kamu telah sembuh. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang bilang. Firman Tuhan ini kita renungkan dalam hati kita. Kita sakit. Seperti ada teman FA yang bilang juga, kita kaki sakit, buku-buku sakit. Tapi kita terus bilang, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan kaki tidak sakit. Lantaran ini ibu kuat berjalan. Jadi dia berdoa supaya dia bisa berjalan pakai hak tinggi. Saudara, tapi itu tidak apa-apa. Itu positif saja dalam Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang direnungkan itu dikatakan dalam hati, dalam jiwa, oleh bilur-bilur Tuhan, aku sembuh. Saudara, biar kita merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hati kita. Janji, itu namanya orang Yesus patenkan itu. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Saudara mau kerjakan apa? Oh, kita cuma ibu rumah tangga kok. So habis kita masa pensiun, kita cuma senang. Baik, tidak apa-apa. Tapi saudara merasa senang, menikmati masa tua dengan sukacita. Itu juga adalah hidup berkemenangan. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan. Bergaul dengan orang-orang positif. Minta nasihat orang-orang yang bijaksana. Dan tetap beriman kepada Tuhan.
maka saudara akan mengalami hidup yang berhasil. Saudara, kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kehidupan kita ini menjadi orang yang berkemenangan. Oh, untuk bangga-bangga. Oh, supaya bilang, oh dia berhasil. Apa? Dia nggak pernah ada masalah, dia tetap kuat semangat. Bukan. Tujuan Tuhan untuk memberkati kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada saat kita berhasil, kita sehat, kita berkemenangan, orang lain melihat, oh dia itu banyak masalah, tapi kok dia berkemenangan, kenapa ya? Orang akan lihat, oh dia banyak berdoa, ternyata Allahnya luar biasa. Jadi siapa sebenarnya yang sedang ditinggikan? Tuhan. Bukan untuk kita, saudara, semuanya untuk Tuhan. Jadi berapa banyak yang mau hidup berhasil adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, bisnis saudara, apa yang saudara kerjakan itu mimbar. Ini mimbar ini pendeta punya. Tapi kalau orang di pekerjaannya, mimbar kita adalah pekerjaan kita. Saat kita bekerja, orang-orang yang datang adalah jemaat. Mereka yang datang adalah jemaat. Pada saat kita bekerja, kita sedang memberitakan kepada mereka, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Karena memang itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada lain. Bukan untuk supaya kita makmur, ya itu memang bonus. Tetapi supaya kesaksian bahwa Allah itu hidup nyata dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi murid-murid dan memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui mimbar pekerjaan kita di kantor, di dalam rumah tangga, di mana saja kita berada, kita bisa menyaksikan Tuhan, Engkau baik. Tuhan betul baik. Amin. Tuhan memang baik. Saudara ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan saat siang hari ini dia ada di tengah-tengah. Saya bisa merasakan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong kita. Kami di jemaat, di gereja tidak tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tapi apa yang terjadi di alam roh akan nyata di jasmani kita. Pada saat kita berdoa, berperang di dalam roh, nyata di dalam jasmani kita. Kita mengatakan, Tuhan aku mau pekerjaan saya sukses, akan nyata di dalam jasmani kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oh luar biasa Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang berhasil, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tidak ada motivasi lain. Tuhan supaya saya ini ya dikatakan orang berhasil, orang sukses. Tetapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, amin firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Biar kabar baik ini menjadi rema pada kita pagi hari ini. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Selama kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Selama terus kita berdoa. Selalu katakan, klaim, aku percaya yang terbaik yang Engkau berikan kepada aku. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya, Jesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuatlah. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh Jesus Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Oh Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya minta jemaat sendiri yang angkat pujian ini. Dengan iman katakan, oh, benar Tuhan. Kuat roh dan jiwa kami menantikan tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, oh Jesus, kami percaya, oh Jesus Tuhan. Amin Tuhan. Katakan dengan sayapmu Tuhan, kami akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu, lagi katakan dengan sembah Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 ya. Ya la 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 ya. Segalanya dalam kami Saudara boleh buka tanganmu dengan iman.
selalu tepat waktu. Amin, amin, amin. Roh Kudus mengetahui apa menjadi kebutuhan. Ya dalam hati kata dalam ayat kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami Tuhan. Ya dalam ayat ya dalam ayat mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Hidup kami pasti berhasil dalam nama Yesus. Hidup kami pasti berkemenangan dalam nama Yesus. Sebab janji-Mu bagi kami dalam ayat kami percaya janji-Mu. Engkau buat kami berhasil. Pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Amin. Ku megangkan tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. lagi katakan Kau menantikan Engkau. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Tepuk tangannya meriah bagi Allah kita. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mencintai kita, amin. Amin. Engkau luar biasa dalam kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus yang cinta saya, Dirangkan, senangkan hidupku. oleh cintanya pada saya, Damai, senang, dan kekal di hati. Katakan, Dia pimpinku jadi kaya, beriku menang, beriku menang atas segala persoalan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. katakan kesukaan surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga, kesukaan Dikerjakan oleh Roh surga, Kudus. dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dunia tinggal negeri kesukaan semacam ini. Semakin terbukti Tuhan Yesus yang maha tinggi. Itu ku puji. Sebab itu ku puji
Berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, biarlah kita selalu andalkan Tuhan kita. Kita selalu bersandar kepadanya. Kita selalu berseru, kita angkat tangan kita berdoa. Maka apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara, Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan mengangkat masalah saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan untuk pembangunan. Mari para pelayan persembahan pembangunan tampil ke depan. Saudara, waktu masuk tadi saudara menerima amplop CRC. Kalau saudara mau mempersembahkan persembahan CRC, saudara bisa masukkan dalam amplop ini dan nanti saudara masukkan di dalam kotak yang akan dijalankan. Mari saudara kita berdoa. Engkau yang terbaik. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami sudah menerima berkat-berkat firman-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupan mereka Tuhan. Apa yang sudah mereka sampaikan pada kami boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan, di mana kami boleh melakukan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberi persembahan untuk pembangunan. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Apa yang dipersembahkan besar kecil, Engkau ganti dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari persembahan. Saudara, sambil persembahan dijalankan, ada pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, daftarkanlah diri Anda sebagai anggota jemaat Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat, dan formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kotak perpuluhan. Bagi yang belum memberikan persembahan buah sulung, pengumpulannya sampai dengan hari ini tanggal 24. Yang berikut, untuk ibadah raya 1 dan 2 pada hari Minggu tanggal 3 Maret, disertai dengan perjamuan kudus, diaken yang bertugas membawa perjamuan akan mendapatkan surat tugas dari sekretariat gereja. Jadi perlu diperhatikan, bagi yang bertugas untuk perjamuan nanti mendapatkan surat tugas untuk mendapatkannya dari sekretariat gereja. Berikut ralat pengumuman sebelumnya, leadership meeting yang diadakan hari Sabtu tanggal 9 Maret pukul 7 malam dan ibadah raya 1 dan 2 Minggu 10 Maret akan dilayani oleh Wahyu Hanafi dari Singapura. Saudara bisa mengajak teman dan keluarga untuk mengikutinya. Berikut jadwal pelayan untuk bulan Maret sudah terbit. Saudara bisa dapatkan dekat kotak perpuluhan atau menghubungi saudara Tovan keluar. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan tamatkan ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu kami nantikan. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Yes, Jesus. Kami boleh hidup di dalam keberhasilan Amen. sepanjang kami selalu mendasarkan hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami banggakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati juga Gembala Sidang Pastor Hanani dan keluarganya. Pastor Hanani yang saat ini melayani di Surabaya, Engkau sertai dengan hal-hal yang ajaib, dengan pelayanan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau luar biasa, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Mari saudara, bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan pada siang hari ini, mari imani kata-kata bersama dengan saya. Berkat kami bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari tingkap langit dari surga. Siang hari ini tingkap langit terbuka, Tuhan mencurahkan berkat. Hidup kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi lagi, kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan menengadahkan wajahnya kepadamu, melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Tuhan memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk Dia. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Faces all familiar, no one's old people anymore. Oh, my lonesome heart is crying, spread my wings for flying. Never been this homesick before. I see the bright light shine. Before
Cek. Tidak keluar. Cek 1 1 1. Cek 1. Cek 1 2.